saya Zahra Rahayu dengan NIM 1907-152 kelas A2 Prodi Pendidikan Matematika Universitas Malikus Saleh. Baik, di sini saya akan berbagi mengenai tutorial tentang bagaimana caranya kita menentukan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis dari suatu data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 28. Baik, di sini saya akan berbagi mengenai tutorial bagaimana caranya kita menentukan apakah data dari suatu penelitian itu berdistribusi normal atau tidak. Dan bagaimana caranya kita menentukan uji homogenitas dan uji hipotesisnya. Nah, sebelumnya teman-teman pastikan dulu apakah aplikasi SPSS-nya sudah terdownload ya. Di sini saya memiliki dua data, yang pertama kelas untuk data kelas eksperimen dan yang kedua untuk data kelas kontrol. Nah, di mana setiap kelasnya itu memiliki pretest dan prostesnya masing-masing. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa saja dasar-dasar dari pengambilan keputusan dalam sebuah penelitian. Jadi, untuk kita bisa menentukan uji normalitas suatu data, di sini bisa kita lihat bahwa pada dasar-dasar pengambilan keputusannya, yaitu yang pertama uji normalitas, di mana jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka nilai residualnya itu berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residualnya itu berdistribusi tidak normal. Apabila nilai signifikan 2 Taylor lebih kecil daripada 0,05, maka HO-nya ditolak. Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel terhadap dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikan 2 Taylor lebih besar daripada 0,05, maka HO-nya itu diterima. Artinya, tidak ada pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen lainnya. Nah, di sini kita menggunakan aplikasi SPSS untuk mengetahui apakah suatu data itu berdistribusi normal atau tidak. Jadi, sebelum kita mengoperasikan aplikasi SPSS-nya, kita harus tahu terlebih dahulu untuk menentukan apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Kita memerlukan data n-gen dalam pengolahan datanya. Jadi, pada aplikasi SPSS ini, dia terdapat data view untuk menginput data dan variabel view untuk memberi nama atau variabel. Jadi, pada variabel view ini terdapat kolom name, type, width, decimal, label, value, missing, column, link, measure, dan role. Nah, pada kolom name ini yang pertama kita isi di sini yaitu pretest, kelas eksperimen. Selanjutnya yaitu kita isi posttest untuk kelas eksperimen. Kemudian pada kolom selanjutnya kita tulis pretest untuk kelas kontrol. Selanjutnya kita tulis posttest untuk kelas kontrol. Oke, di sini kita selang satu baris dan selanjutnya di sini kita tulis pretest dan di sini selanjutnya kita isi posttest. Dan yang terakhir kita tulis atau kita isi kelompok. Oke, baiklah.
Jadi di sini terlebih dahulu kita sepakati bahwa kelompok 1 untuk kelas eksperimen dan kelompok 2 itu untuk kelas kontrol. Nah, pada kolom desimal ini kita ubah dulu menjadi 0. Jadi kita ubah dulu semuanya menjadi 0. Selanjutnya pada kolom measure kita ubah semuanya menjadi nominal. Kemudian pada kolom value, di sini kita lihat untuk baris kelompok ya. Kita ubah. Di sini pada value kita add dulu. Nah, pada value kita isi 1. Terus pada labelnya itu kita isi eksperimen. Terus kita add. Selanjutnya di value-nya kita isi 2 untuk kelompok 2, yaitu di labelnya kelas kontrol. Klik OK. Selanjutnya kita masuk ke data view. Di sini ada pretest eksperimen, kemudian kita masukkan datanya untuk pretest kelas eksperimen yang sudah kita siapkan. Kemudian kita copy. Selanjutnya kita paste di kolom pretest eksperimennya. Kemudian pada kolom post test eksperimennya kita ambil datanya juga. Begitu juga di pretest kelas kontrol. Langkahnya juga sama. Kita copy data yang sudah kita siapkan sebelumnya, lalu kita paste di post test kelas kontrol. Selanjutnya di sini ada pretest dan post testnya. Kita masukkan juga nilai pretestnya, baik pretest kelas eksperimen maupun pretest untuk kelas kontrol. Kita masukkan ke bawahnya ya. Di sini pada pretest kita masukkan nilai yang sudah kita siapkan terlebih dahulu, baik pretest dari kelas eksperimen maupun pretest dari kelas kontrol. Kita copy dulu. Selanjutnya kita paste di pretest. Dan untuk pretest yang di kelas kontrol kita copy terlebih dahulu, lalu kita paste di bawah yang di pretest kelas eksperimen tadi. Selanjutnya pada kolom post test. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu nilai post test pada kelas eksperimen. Selanjutnya kita paste. Kemudian untuk post test kelas kontrol kita copy juga. Lalu kita paste di bawah post test kelas eksperimen. Selanjutnya pada kolom kelompok, seperti yang sudah kita sepakati terlebih dahulu, bahwa kelompok 1 untuk menandakan kelas eksperimen dan kelompok 2 itu untuk menentukan atau menandakan kelas kontrol. Nah, sebelumnya kita copy dulu nilai kelompok pada kelas eksperimen, lalu paste. Nah, selanjutnya kita copy nilai kelompok pada kelas kontrol. Kemudian kita paste di bawah kelompok eksperimen tadi.
Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai n-gain, di mana rumus dari data n-gainnya itu tersendiri adalah post-test dikurang pre-test dibagi nilai maksimal dikurang pre-test. Jadi, pada kolom yang di sini, kita akan mencari terlebih dahulu post-test dikurang pre-testnya. Kita klik transform, lalu compute variable. Nah, di sini pada target variable kita tulis post-test kurang pre-test. Jadi di sini pada kolom numeric expressionnya itu kita masukkan post-test dikurang dengan pre-test. Kita masukkan, lalu klik OK. Nah, selanjutnya pada kolom berikutnya, pada kolom ini kita klik transform, lalu compute variable. Nah, di sini pada target variable kita ganti dengan maksimal kurang pretest. Lalu di sini kita masukkan nilai 100 dikurang dengan nilai pretest. Kita masukkan, lalu klik OK. Nah, untuk kolom selanjutnya ini kita akan mencari nilai n-gain. Caranya kita klik transform, lalu kita klik compute variable, lalu di sini kita ganti dengan n-gain. Ini kita hapus dulu. Rumus daripada n-gainnya itu post-test dikurang pre-test. Kita masukkan, lalu kita bagi dengan nilai maksimal kurang pre-test. Kita masukkan, lalu klik OK. Baiklah, setelah kita mendapatkan nilainya, selanjutnya kita akan menentukan apakah suatu data itu berdistribusi normal atau tidak. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita klik analyze, lalu pilih descriptive statistic, lalu klik explore. Nah, pada dependent list kita masukkan nilai n-gain, kita masukkan, lalu pada factor list kita masukkan kelompok. Kemudian kita klik plot, lalu kita centang pada normality plot with test. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, inilah data-datanya yang didapat. Nah, di sini kita lihat nilai test of normality-nya ini. Di sini ada nilai signifikannya juga, di mana nilai signifikannya itu pada kelas eksperimen nilai signifikannya yaitu 0,987 dan pada kelas kontrol bernilai 0,004. Selanjutnya, mari kita lihat pada dasar-dasar pengambilan keputusan. Pada uji normalitas ini, jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi tidak normal. Selanjutnya kita akan menentukan uji homogenitas. Nah, untuk menentukan uji homogenitas ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik analyze, lalu pilih compare mean, lalu pilih one way ANOVA. Nah, pada dependent list ini kita masukkan n-gain, dan pada faktornya ini kita masukkan kelompok. Kemudian klik option, lalu centang pada homogeneity of variant test. Kemudian klik continue, lalu klik OK.
Jadi dapat kita lihat ya bahwa di sini pada test of homogeneity of variance nilai signifikan based on mean-nya itu adalah 0,472. Jadi dapat kita lihat kembali pada dasar-dasar pengambilan keputusan, di mana pada uji homogenitas, jika nilai signifikan pada based on mean lebih besar daripada 0,05, maka data penelitian homogen. Sebaliknya, jika signifikan pada based on mean lebih kecil daripada 0,00, maka data penelitian tidak homogen. Jadi, sangat jelas ya bahwa di sini nilai signifikan kita pada based on mean-nya itu adalah 0,472. Jadi dapat kita simpulkan bahwa uji homogenitasnya ini homogen. Oke, selanjutnya kita akan mencari uji hipotesis atau uji T-nya. Jadi untuk menentukan uji T, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu klik Analyze, lalu pilih Comparisons, lalu klik pada Independent Sample T-Test. Muncullah tampilan seperti ini. Pada tes variabel kita masukkan n-gain. Selanjutnya pada grouping variabel kita masukkan kelompok. Di sini masih ada tanda tanyanya. Lalu klik define group. Di sini pada grup 1 kita tulis 1, pada grup 2 kita tulis 2, lalu klik continue. Maka sudah hilang ya tanda tanyanya. Lalu klik OK. Oke, sangat jelas ya bahwa di sini terdapat pada T-testnya ini, yang pertama grup statistik, yang kedua independent sample T-test. Nah, yang paling penting kita lihat di sini ialah equal variance estimate, di mana nilai signifikan pada equal variance estimate ini dia di sini signifikannya itu Tailed, di mana nilainya yaitu kecil daripada 0,01. Jadi karena di sini tuh Tailed dua, karena dia 2, jadi kita bagi 2. Jadi hasilnya 0,0005. Selanjutnya kita lihat pada dasar-dasar pengambilan keputusannya, di mana pada uji T atau uji independent sample T-testnya ini, bila nilai signifikan 2 Tailed lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa di sini uji hipotesis atau uji T-nya itu HO-nya itu ditolak. Artinya dia terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel terhadap dependent. Oke, cukup sekian penjelasan tutorial dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.